Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat berjumpa di MPLS Pramukaan SMP Negeri 6 Purworejo. Baiklah, untuk mengenal pramuka seperti apa, mari kita masuk ke suatu ruangan. Kita masih berada di MPLS Kepramukaan. Sekarang kita lanjutkan dengan pengertian, fungsi, tujuan, tingkatan, sejarah pramuka. Kita awali dengan pengertian pramuka. Pramuka adalah praja muda karena, yang artinya rakyat muda yang suka berkarya. Di Indonesia, gerakan ini diperkenalkan secara resmi pada 14 Agustus 1961 oleh Presiden pertama Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Sedangkan yang dimaksud dengan kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti yang luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Dalam kepramukaan, kita harus taat kepada kode etik kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui pengamalan kode kehormatan pramuka, di mana kode kehormatan pramuka ada pada anggaran dasar pramuka, yang berisi antara lain satya atau janji dan dharma. Satya atau janji, dharma, kalian sudah pernah mengenalnya dulu waktu di SD atau waktu siaga, yaitu dengan dwi satya. Nanti kalian di SMP atau sudah menjadi penggalang, kalian mengenal namanya tri satya. Kemudian dharma atau ketentuan moral. Waktu kalian menjadi siaga, kalian mengenal yang namanya dwi dharma. Nanti kalian di penggalang, kalian mengenal dasa dharma. Baik, kita lanjutkan dengan fungsi pramuka. Fungsi pramuka antara lain fungsi bagi anak-anak atau pemuda. Yang kedua, fungsi pramuka bagi orang dewasa. Yang ketiga, fungsi pramuka bagi masyarakat. Fungsi pramuka bagi anak-anak atau pemuda sebagai pusat kegiatan menarik bagi anak-anak muda dan remaja. Semua aktivitas ini mengandung pendidikan sehingga amat berguna bagi para anggota. Karena maraknya permainan online, anak-anak jarang melakukan aktivitas di luar rumah. Pramuka menjadi sasaran tepat untuk mengenalkan mereka pada alam dan bermacam keterampilan. Kepramukaan memberikan hiburan sekaligus pendidikan bagi para pelakunya. Ini dapat menggantikan segala jenis permainan dan memberi bekal kemampuan kepada para remaja. Fungsi pramuka bagi orang dewasa. Bagi orang dewasa, lebih bersifat pada pengabdian. Artinya, para anggota yang telah dewasa tidak berfokus pada permainan lagi, melainkan menjalankan tugas pembinaan. Tugas tersebut harus dilandaskan pada keikhlasan, pengabdian, dan kerelaan. Artinya, mereka melakukannya secara sukarela dan berdasar pada tujuan organisasi. Bagi para anggota dewasa, kepramukaan melatih rasa tanggung jawab dan menerapkan tugas pembinaan secara terstruktur. Semua harus sesuai metode, sistem, dan prinsip yang ada.
Fungsi pramuka bagi masyarakat adalah sebagai sebuah organisasi atau alat bagi masyarakat. Selain itu, para anggota siap sedia membantu warga sekitar dalam berbagai keperluan. Di masyarakat, pramuka menjadi sebuah alat proses pendidikan. Akan tetapi, implementasi harus sesuai dengan kondisi perkembangan, kebutuhan, dan situasi masyarakat. Berikutnya, tujuan pramuka. Secara umum, kegiatan kepramukaan memiliki tujuan untuk menyiapkan generasi muda menjadi sosok yang mandiri, intelek, dan mudah beradaptasi di lingkungan luar sekolah. Melalui pramuka, para anggota dapat mengembangkan dan memaksimalkan potensi mereka di banyak bidang, seperti fisik, sosial, spiritual, keterampilan, dan lain-lain. Secara khusus juga ada beberapa tujuan kegiatan kepramukaan untuk kita pahami. Secara khusus, tujuan dari kegiatan kepramukaan adalah membentuk karakter, memupuk rasa cinta tanah air, meningkatkan keterampilan, dan menggali potensi diri. Kita lanjutkan sekarang dengan tingkatan kepramukaan. Tingkatan kepramukaan. Ada beberapa tingkatan dalam pramuka dan ini didasarkan pada usia, kemampuan, dan pengalaman para anggota. Pramuka tingkat siaga, pramuka tingkat penggalang, pramuka tingkat penegak, pramuka tingkat pandega. Itulah tingkatan dalam pramuka. Berikutnya, bagi yang sudah berusia 25 lebih, itu juga ada suatu kelompok khusus, yaitu kelompok yang ditujukan untuk orang yang memiliki kedudukan dalam kepramukaan. Misalnya, pembina, andalan, kemudian ada pelatih, pamongsaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Anak-anakku yang kami cintai, sekarang kita lanjutkan dengan sejarah pramuka. Sejarah pramuka dunia. Awal mula pramuka dunia terkait dengan buku karangan Baden-Powell yang berjudul Scouting for Boys. Beliau mencatat semua pengalaman dalam sebuah buku seputar dunia perkemahan. Pada permulaan, buku karya Bowden laris di Inggris karena popularitas yang meningkat. Bukunya juga dikenal dan laris di negara-negara lain. Alhasil, banyak organisasi pramuka bermunculan, antara lain di Indonesia. Kemudian sejarah pramuka di Indonesia. Baden-Powell juga menginspirasi negara Indonesia seputar dunia kepramukaan. Pada awalnya, gerakan ini dibawa oleh Belanda ke tanah air pada masa penjajahan. Belanda menamai gerakan ini NIPV, yang berarti Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Para pemimpin gerakan kemerdekaan menyukainya dan sepakat membentuk organisasi serupa. Banyak ragam organisasi bermunculan seperti HW, SIAP, JPO, JCP, dan NATIPIJ, NATIPIJ. Namun pada masa setelah event Sumpah Pemuda, banyak organisasi melebur menjadi suatu kesatuan yang lebih besar. Setelah masa penjajahan Belanda, Indonesia dikuasai oleh Jepang. Gerakan pramuka tanah air juga mengalami perubahan. Jepang memaksa keluar para anggota untuk bergabung ke organisasi mereka. Jepang bahkan melarang kehadiran organisasi lokal karena dianggap sebagai sebuah ancaman. Setelah negara Indonesia merdeka, sebuah organisasi baru muncul bernama Pandu Rakyat Indonesia.
Organisasi tersebut dibentuk di kota Solo pada bulan Desember 1945. Meskipun PRI menjadi tempat bernaung utama kepanduan, banyak organisasi baru bermunculan setelahnya. Setelah Pramuka terbentuk, para anggota mulai menjalankan kegiatan berdasarkan pada anggaran dasar yang mengatur cara atau metode pendidikan kepramukaan. Peraturan tersebut terbukti berguna dan memberi banyak peningkatan pada dunia kepramukaan Indonesia. Organisasi menjadi makin solid dan cepat berkembang. Gerakan Pramuka resmi dikenalkan ke seluruh penjuru tanah air pada tanggal 14 Agustus 1961. Jakarta menjadi tempat pertama pengenalan tersebut. Di kota yang sama, sebuah apel besar pernah berlangsung. Acara ini melibatkan setidaknya 10.000 anggota organisasi. Setelah upacara, kegiatan berikutnya adalah pawai berkeliling kota Jakarta. Acara pengenalan tersebut menjadi hari jadi atau hari Pramuka yang diperingati oleh seluruh anggota di seluruh Indonesia setiap tahun. Sebelum kita akhiri MPLS Kepramukaan, mari bersama kita nyanyikan himne Pramuka. Kami jadi